admin akan berikan. Iya. Oke. Bismillah, alhamdulillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, buat Bapak Ibu pendamping mata lomba LKS Web Teknologi beserta peserta seluruhnya, dan juga juri web teknologi Bapak David, Bapak Irfan, dan Bapak Sugiono yang kesempatan kali ini insya Allah akan bersama kita dalam pelaksanaan technical meeting mata lomba web teknologi yang insya Allah saya Aris Bendiantoro selaku Ketua Mata Lomba Web Teknologi, dan yang kami hormati pula Bapak Jumari SPD MPD Mata Lomba LKS Web Teknologi yang kesempatan kalian juga insya Allah sudah hadir bersama kita. Insya Allah kesempatan di siang hari ini kita akan melakukan technical meeting untuk pertama kali dalam pelaksanaan Lomba LKS Web Teknologi di tahun 2026 ini di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bismillah, semoga dalam proses dari awal hingga nanti pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Dan wabil khusus pada kesempatan siang hari ini dalam pelaksanaan technical meeting secara daring ini agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan nantinya mendapatkan hasil yang baik, lebih siap lagi untuk pendamping, untuk peserta dalam mengikuti lomba nanti di saat pelaksanaan di hari H. Mari kita buka pertemuan kali ini agar mendapat keberkahan dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Semoga membawa kebaikan, keberkahan buat kita semuanya dan seluruh para hadirin semuanya yang kesempatan siang hari ini sudah hadir. Dan kesempatan kali ini insya Allah biar tidak terlalu panjang lebar, insya Allah kami perkenalkan dulu. Dari kami, panitia, saya sendiri, Aris Beniantoro, itu didampingi mungkin kemarin Bapak Ibu semuanya, ke pendamping khususnya, sudah berkomunikasi dengan salah satu panitia, panitia kami, yaitu admin, yaitu Bapak Apris Zanurus Tuaji, yang mungkin kemarin sudah komunikasi, dan juga insya Allah mungkin dengan yang panitia lain, dan mungkin ada yang japri ke saya pula. Kami selaku panitia mohon maaf barangkali di saat mendampingi Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya pendamping di saat kemarin pendaftaran ada slow respon atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insya Allah semoga nanti ke depan bisa semakin lebih baik lagi. Dan langsung aja mungkin kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan lebih dari penanggung jawab oleh beliau Bapak Jumari SPD MPD, eh, dari Kepala Sekolah SMK Swagaya 1 Purwokerto selaku penyelenggara yang kesempatan kali ini sudah hadir dan akan menyambut, menyapa Bapak Ibu semuanya dan para peserta dalam pelaksanaan technical meeting mata lomba web teknologi tahun 2026 ini yang insya Allah bersama kami semuanya. Semoga diberikan kemudahan kelancaran. Semoga untuk Bapak Jumari dipersilahkan untuk memberikan sambutan dan arahannya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Alhamdulillah wa syukurlah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang sudah hadir di membersamai kita, pendamping dan peserta LKS Dikmen ke-34 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berbahagia dan yang saya banggakan, serta panitia yang saya hormati, terima kasih sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan persiapan pelaksanaan LKS ke-34 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bisa berjumpa melalui kanal daring dalam rangka technical meeting yang pertama dalam rangka mempersiapkan
pelaksanaan LKS Web Teknologi yang kebetulan kami di Purwokerto, di SMK sebagai satu Purwokerto yang diberi amanah dari MKKS Provinsi atau Dinas Induk Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara. Karena kebetulan tahun ini gilirannya Banyumas Raya yang terdiri dari 2 Cabdin, meliputi Cabdin 9 dan Cabdin 10. Kalau Banyumas itu masuk Cabdin 10, sedangkan Purbalingga karena masuk Banyumas itu Banjarnegara karena masuk Banyumas itu masuk ke Cabdin 9. Kebetulan juga menjadi bagian daripada kepanitiaan penyelenggaraan LKS yang ke-34 Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Aris selaku Ketua Panitia, bahwa saya selaku penanggung jawab yang diberi amanah, dipercaya untuk menyelenggarakan LKS Web Teknologi yang sedianya sebetulnya di SMK Swagai 1 Purwokerto, namun setelah koordinasi dengan panitia, maka tempat pelaksanaannya ada di Universitas Amikom. Karena nantinya ada 4 mata lomba yang akan dilaksanakan di Universitas Amikom, selain web teknologi. Nah, mengingat sesuatu hal di tempat kami, karena sekolah kami sekolah bismen, basicnya adalah bismen. Dan nggak usah khawatir untuk objektivitas, kami bukan peserta dari Banyumas. Gitu. Kami bukan peserta dari Banyumas, sehingga insya Allah kami akan apa berlaku sportif dan objektif seobjektif mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Karena kami bukan peserta sebetulnya, walaupun jadi penyelenggara, namun kita bukan peserta. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan ada 4 mata lomba yang akan dilaksanakan di Universitas Amikom, maka tentunya akan lebih ramai dan kita akan ya pesertanya banyak. Tadi disampaikan yang sudah pasti kan 30 peserta, yang sudah pasti 30 peserta, dan informasi dari Dinas Induk bahwa pendaftaran LKS ini diperpanjang. Jadi tidak 31 Maret, namun diperpanjang sampai dengan tanggal 3 kalau nggak salah, 3 April. Sehingga mungkin nantinya akan bertambah. Namun segala sesuatu hal kita untuk kait dengan perhitungan, nanti kita perhitungkan sampai dengan yang sudah final fix mendaftar, yaitu sekitar 30 peserta. Terkait dengan pelaksanaan LKS ini, tentunya kami sampaikan selamat datang nanti di SMK sebagai satu. Yang pertama terkait dengan administrasi Bapak Ibu. Nanti surat menyurat nanti adalah menggunakan SMK sebagai satu Purwokerto. Karena kami sebagai sekretariat atau sebagai penanggung jawab, maka sekolah kami yang akan mengeluarkan surat menyurat terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Begitu juga Bapak Ibu peserta terkait dengan SPPD dan lain sebagainya, nanti tertulisnya juga di SMK sebagai satu Purwokerto, bukan di Universitas Amikom. Karena yang akan menandatangani SPPD nanti kami dari SMK sebagai satu Purwokerto. Cuma hanya tempatnya saja, ya. Hanya tempatnya saja nanti berada di Universitas Amikom. Namun segala sesuatu terkait dengan administrasi nanti ada di SMK sebagai satu Purwokerto. Bapak Ibu tidak perlu ke SMK sebagai satu Purwokerto, namun tertulisnya tempat dan sebagainya SPPD di SMK sebagai satu Purwokerto. Begitu. Nanti kita layani di Amikom semuanya. Nah, nanti terkait dengan pelaksanaan Dewan Juri, kami mohon untuk seobjektif mungkin. Saya sendiri belum kenal, tidak tahu dari Dewan Juri, karena belum pernah ketemu.
ya, belum pernah ketemu. Sedangkan yang menunjuk Dewan Juri adalah dari Dinas Induk atau melalui MKKS. Kami sendiri tidak mencari, kami prinsipnya hanya yang ditugaskan hanya menyelenggarakan gitu ya, menyiapkan tempat, ubur rampe dan lain sebagainya gitu, memberikan fasilitas kepada pendamping maupun peserta. Sedangkan Dewan Juri semuanya dari uh, provinsi yang menunjuk begitu, karena mereka mendapatkan surat tugas dari Dinas Induk. Adapun terkait dengan info-info yang lain, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Aris terkait dengan, karena ini pesertanya jauh-jauh, ada yang dari mana Semarang, Kabupaten, ini yang dari Purwokerto malah dari Telkom, terus mana Sragen, Klaten, ya intinya jauh-jauh, setiap kabupaten. Mungkin nanti butuh info-info terkait dengan akomodasi, terkait dengan penginapan, monggo nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Aris selaku Ketua Panitia. Bahkan kemarin Pak Aris sudah gercep mencarikan info-info hotel atau penginapan terdekat. Nah, silahkan tinggal di calling sendiri saja, budgetnya seberapa, masuk apa tidak ya monggo. Atau mungkin homestay dan lain sebagainya. Ada kalau mau gratis di tempat saya, di rumah saya, karena bilang saya di rumah sendirian, tapi ya seadanya kalau mau. Tapi kan kasihan peserta dan sekolah kan sudah menganggarkan gitu. Kalau mau gratis di rumah saya boleh, karena saya sendirian. Kalau terkait dengan penginapan di wilayah Purwokerto tidak membingungkan, apalagi kita kalau agak mau ke atas sedikit di wilayah Baturaden juga banyak yang representatif dan harganya juga lumayan bersaing. Suasananya lebih adem sambil refreshing, sambil menikmati suasana Banyumas gitu. Kebetulan untuk yang web design ini di Purwokerto karena pelaksanaan LKS ini dibagi 4 kabupaten, meliputi Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Banyumas. Pusatnya di Banyumas. Termasuk pembukaan LKS nanti juga di Banyumas, penutupan di Banyumas karena tersentralnya yang paling banyak pelaksananya di Banyumas. Ini hanya sekilas info saja. Dan untuk pembukaan dan penutupan itu nanti uh, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, seperti periode tahun dulu waktu Banyumas ketempatan juga di sana karena lebih uh, memungkinkan di sana, parkir dan lain sebagainya gitu. Ya, sekilas nanti detailnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Aris sehingga terkait dengan teknis-teknis jadwal dan lain sebagainya, monggo sehingga kami harapkan kehadiran panjenengan karena hari Senin tanggal 13 jam 1 kita ada TM dan familiarisasi alat. Eh, Kami harapkan berarti sebelum itu sudah berada di posisi Purwokerto. Mungkin nanti check in bisa setelah dari kegiatan tersebut gitu. Dan lomba mulai hari Selasa dan Rabu gitu. Saya kira info awal itu kami sampaikan, selamat datang. Silahkan ikuti dengan seksama technical meeting ini terutama terkait dengan teknis pelaksanaan eh, lomba. Nanti info-info dari juri silakan bisa langsung ditanyakan. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya dan peserta. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Jumari yang sudah menyampaikan sambutannya dan penyampaian informasi tentang serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan LKS di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gitu ya, dari tadi disampaikan tentang pembukaan dan penutupan, gitu ya. Untuk pembukaan dan penutupan tidak wajib untuk seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut. Wabil khusus mungkin untuk nanti untuk penutupan adalah bagi yang juara seperti itu di tanggal 16. Mungkin detailnya nanti kita sampaikan. Ya, mungkin biar tidak terlalu panjang, insya Allah kesempatan kali ini oleh salah satu juri yang insya Allah akan membersamai kita semuanya dan wabil khusus para peserta nanti di saat perlombaan. Di sini insya Allah akan diwakili oleh beliau Bapak David Naista.
Beliau juri dari Lampung. Ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Gitu. Insya Allah nanti didampingi oleh Bapak Ahmad Irfan dan juga Bapak Ahmad Saugi selaku juri kedua dan juri ketiga. Untuk sedikit perkenalan, mungkin Bapak David, beliau dari Lampung, paling jauh gitu ya. Selamat datang Pak David, ya, sudah hadir. Ya. Sudah hadir, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak David. Kemudian nanti insya Allah dari ada Pak Irfan dan Pak Saugi gitu ya, yang akan mendampingi beliau. Dan untuk awalan mungkin langsung saja saya serahkan sepenuhnya dalam proses tarikan meeting ini untuk Dewan Juri yang akan diwakilkan oleh Bapak David Naista yang akan menyampaikan tentang kisi-kisi dan yang lainnya tentang teknis perlombaan dalam pelaksanaan mata lomba web teknologi tingkat Jawa Tengah di tahun 2026 ini. Semoga Bapak David kami persilahkan untuk memberikan presentasinya. Baik, Pak Aris, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang bertugas yang sudah menyediakan waktu dan memberikan fasilitas untuk kita melaksanakan technical meeting kali ini. Jadi pada technical meeting kali ini kita akan membahas secara menyeluruh apa yang akan kita kerjakan nantinya di pelaksanaan lomba. Jadi nanti di sini kita akan membahas modul apa saja yang akan dikerjakan, kemudian seperti apa kisi-kisinya, teknis penilaian, dan lain-lain. Jadi di sini saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampil ya untuk layar screen-nya. Jadi untuk kesempatan hari ini, kita akan membahas technical meeting LKS Dikmen ke-34 di Provinsi Jawa Tengah untuk bidang lomba web teknologi. Modul yang akan kita kerjakan ada dua modul seperti tahun lalu. Jadi tahun lalu kita mengerjakan modul klien dan modul server. Masih sama untuk tahun ini, modul klien dan modul server. Bedanya untuk tahun ini, untuk modul klien kita akan menyesuaikan dengan soal LKS nasional, di mana di soal LKS nasional tidak hanya game yang dibuat untuk modul kliennya, jadi bisa kemungkinan kita akan membuat aplikasi. Nah, nanti seperti apa akan dijelaskan lebih detail di next slide. Kemudian untuk modul kedua, kita ada modul server side, masih sama seperti tahun sebelumnya. Jadi modul server side ada dua fase, di mana fase awal diminta untuk membuat RESTful API, dan fase kedua diminta untuk membuat front end sesuai dengan fitur yang diminta. Untuk lebih detail tentang modul klien yang akan kita kerjakan, jadi di sini ini adalah contoh gambar modul klien yang sudah kita kerjakan pada tahun sebelumnya, yaitu membuat game Bomskoi yang tahun kemarin. Jadi seperti ada welcome, kemudian ada memasukkan level, username, dan lain-lain, ya seperti itu adalah game yang biasa. Nah, ini yang bawah, ini adalah contoh untuk eh, web apps atau aplikasi JavaScript yang dibuat di LKS Nasional. Jadi di sini diminta untuk membuat rute, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut di kisi-kisi, karena ini kita masukkan ke dalam kisi-kisi. Intinya, pada modul klien ini, peserta diminta untuk membuat aplikasi atau game dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan tidak boleh menggunakan framework apapun. Jadi framework JavaScript maupun CSS tidak diperbolehkan pada modul ini. Jadi modul ini hanya fokus untuk melihat kemampuan siswa untuk mengerjakan soal hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Hanya menggunakan tiga ini. Kemudian selanjutnya untuk modul kedua, ada modul server side. Di mana pada modul server side ini peserta diminta untuk membuat sebuah aplikasi back-end dan front-end. Di mana back-end diminta untuk membuat RESTful API dan front-end diminta untuk membuat front-end aplikasi berdasarkan framework yang sudah disediakan. Resource yang disediakan untuk modul server ini ada database, kemudian ada Postman Collection yang bisa digunakan, ada template, lalu ada framework Laravel untuk back-end-nya, dan ada framework Vue dan React.js untuk front-end-nya. Di mana nanti output dari modul server ini ada beberapa yang harus dipenuhi, seperti back-end, yaitu RESTful API-nya, yang di mana menggunakan framework Laravel ini. Kemudian untuk front-end-nya,
memilih salah satu antara React atau Vue yang akan digunakan. Semua URL yang ada atau API yang ada nantinya akan dicek berdasarkan Postman. Jadi, peserta ketika masuk mengerjakan soal modul server, sudah ada Postman Collection yang tinggal digunakan. Nah, seperti ini contohnya sudah muncul. Tampilannya seperti ini. Jadi, tinggal untuk penilaian, kita bisa mengecek dari URL yang ada. Kemudian, selain file backend dan frontend yang diminta, juga ada database dalam bentuk SQL yang diminta untuk diekspor dan juga diagram yang diminta untuk diekspor. Nah, diagramnya cukup dengan menggunakan ekspor dari desain yang ada di SAM. Jadi di PHP ada menu designer, nah tinggal di screenshot saja untuk database diagram. Fungsinya adalah untuk juri melihat apakah ada relasi tabel tambahan yang dibuat oleh peserta lomba. Jadi untuk modul klien, yang diminta outputnya adalah HTML, CSS, dan JavaScript, sedangkan untuk modul server terdapat beberapa permintaan yang lumayan kompleks, mulai dari backend, frontend, database, dan juga diagram. Lalu untuk sistem penilaian, pelaksanaannya ada dua modul, jadi masing-masing modul memiliki bobot 50%, di mana masing-masing modul memiliki waktu selama 4 jam pelaksanaan. Jadi kita akan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12, kemudian siang dilanjutkan oleh juri untuk melakukan penilaian. Jadi masing-masing modul dinilai di hari pelaksanaannya. Kemudian jenis penilaian, di sini juri mengikuti LKS yang digugakan oleh WorldSkill dan juga LKS nasional. Jadi di sini ada dua jenis penilaian, di mana penilaian secara measurement, yaitu penilaian pasti dengan poin pasti, yang jika fitur ada maka akan dapat poin, namun jika fitur tidak ada maka poinnya nol. Kemudian ada poin secara judgment. Nah, di mana judgment adalah penilaian dengan range. Jadi ada range 1, range 2, atau range 3 sesuai dengan kriteria industri. Apabila memasuki ke range 1, maka poinnya akan dibagi sesuai dengan range yang sesuai. Kemudian untuk soal akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang diberikan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah soal adalah nilai dari atau soal dari kisi-kisi, namun ketika hari H itu bukan soalnya. Jadi 30% maksimal bisa 100% untuk perubahan soalnya. Tapi tidak perlu khawatir karena kisi-kisi yang diberikan itu merupakan gambaran soalnya nanti. Jadi seperti misalnya disediakan database, oh berarti nanti di soal juga akan disediakan database. Kemudian disediakan Postman Collection, juga di soal akan disediakan Postman Collection, dan seterusnya. Jadi gambarannya seperti ini, namun kisi-kisinya bukan soalnya. Lalu untuk contoh teknis penilaian, jadi di sini tadi ada dua jenis penilaian yang digunakan, yaitu measurement dan judgment. Di mana untuk measurement adalah poin penilaian yang hanya memberi nilai benar atau salah, atau ada atau tidak. Contohnya di sini. Ketika peserta mengumpulkan hasil, peserta mengumpulkan dengan nama yang sesuai. Nah, untuk penamaan saja ini ada poinnya. Jadi semua hal yang dikerjakan peserta ikuti soal, jika sesuai maka otomatis nilainya akan penuh. Namun kalau misalnya contoh untuk penamaan saja itu tidak sesuai, ya pasti ada beberapa poin miss ya kecil-kecil lah. Jadi jangan sampai kehilangan poin-poin kecil yang nantinya berakibat ya untuk nilai akhir jadi ada selisih. Kan sayang, harusnya juara satu tapi ternyata kurang poin 0,25 aja tiba-tiba pindah menjadi juara dua. Nah ini contohnya, ketika peserta mengumpulkan sesuai dengan format, contohnya di sini formatnya XX modul backend, berarti XX ini adalah nomornya dan modul backend. Peserta mengirimkan sesuai, otomatis akan dapat poin 0,25. Kemudian peserta menggunakan skema dan data yang diberikan, otomatis akan dapat 0,25. Tapi kalau peserta tidak menggunakan database, ya otomatis ini tidak akan dapat. Kemudian peserta mengumpulkan hasil SQL-nya dan diagramnya. Nah, kalau di sini di contohnya yang diminta PDF. Nah, kalau misalnya sesuai dengan nama dan formatnya, otomatis akan dapat poin 0,25. Namun, apabila salah saja, misalnya namanya DB tanpa diagram atau DB tanpa dam, kan tidak sesuai itu dengan penamaan, otomatis 0,25 ini tidak akan didapatkan oleh peserta tersebut. Lalu di sini contoh untuk API register, jadi ada permintaan pertama misalnya untuk ketika register sukses. Nah, di sini kalau misalnya berhasil berarti dapat 0,5. Namun kalau misalnya tidak bisa login,
dan error, itu otomatis akan dapat 0. Begitu pula dengan invalid, biasanya kalau invalid field, dia akan memberikan hasil errornya apa. Nah, kalau misalnya itu tidak sesuai, baik headernya maupun isi dari pesan JSON-nya, otomatis di sini akan dapat poin 0. Jadi seperti itu penilaian untuk measurement. Hanya mengikuti poin penilaian jika ada, namun jika tidak ada otomatis 0. Nah, biasanya yang poin-poin measurement ini adalah poin-poin yang sudah pasti. Jadi pastikan peserta untuk melihat dan teliti di soalnya. Kemudian untuk penilaian judgment, itu adalah penilaian dengan range poin penilaian, di mana ada nilai maksimum dan ada range penilaian. Contohnya di sini, nilai maksimumnya adalah 3. Nah, di sini ada range. Range jika peserta tidak menggunakan template. Contohnya di sini adalah untuk poin penilaian penggunaan template. Jika peserta tidak menggunakan template, otomatis dia akan masuk ke range 0. Ya, kalau range 0 sudah pasti nilainya akan 0. Kemudian peserta ternyata menggunakan template, namun template-nya tidak dimodifikasi. Nah, otomatis akan masuk ke dalam range poin ke-1. Kemudian apabila template digunakan, namun hanya sedikit modifikasi, nah itu akan masuk ke range penilaian kedua. Dan yang ketiga, jika digunakan dan semuanya disesuaikan dengan database, data sudah oke, dapat dari API, dan tampil semua, otomatis akan dapat poin atau masuk ke range 3. Cara penilaian adalah dengan range per jumlah maksimal range. Jadi misalnya kan range-nya maksimalnya 3. Dan dia masuk ke mana? Misalnya masuk ke range 1, berarti 1/3. Kalau di sini contohnya masuk ke 2, berarti 2/3. Dikali maksimum poin yang ada di sebelah kanan. Jadi penilaian sudah pasti. Di sini kebetulan poin penilaiannya adalah 3. Jadi kalau dia masuk ke range 2, otomatis poinnya 2/3 dikali 3 adalah 2. Nah, kalau misalnya poinnya di sini misalnya hanya 1,5, berarti 2/3 dikali 1,5. Berarti outputnya bisa poinnya 1. Nah, kira-kira seperti itu untuk poin penilaian. Jadi semua penilaian di sini dilakukan secara objektif, ada perhitungannya dan semuanya detail. Bayangkan saja ketika jumlah maksimum dari satu modul itu ada 50 poin dan poin penilaiannya adalah 0,25, 0,25 sampai total 50, berarti akan ada banyak sekali poin penilaian untuk satu modul. Maka dari itu semuanya akan bisa dilihat rigid mulai dari poin paling kecil sampai poin paling besar. Lalu untuk teknis pelaksanaan atau schedule pelaksanaan, nah di sini adalah schedule pelaksanaan yang sudah disepakati dengan panitia sesuai dengan kesiapan. Jadi untuk hari Senin 13 April, jadi kita mulai H-1 untuk pemilihan nomor dan familiarisasi alat. Jadi dikarenakan untuk hardware yang digunakan berasal dari tempat lomba atau dari Universitas Amikom, jadi peserta tidak perlu membawa hardware. Jadi tinggal melakukan familiarisasi saja dengan alat yang digunakan. Jadi untuk jadwal awal kita akan mulai dari jam 1 siang setelah makan siang, kemudian sampai selesainya. Dan kita akan adakan technical meeting secara luring kembali. Jadi kita akan bahas lagi apakah ada yang mau ditanyakan atau masih yang kurang jelas ketika sebelum pelaksanaan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemilihan nomor peserta dan familiarisasi. Nah, dalam proses pemilihan nomor dan familiarisasi, peserta akan diberikan waktu selama 2 jam sampai jam yang ditentukan untuk mengecek apakah software dan hardware-nya sudah sesuai. Atau apabila misalnya ketika digunakan, oh ada software yang kurang pas atau software yang masih error, nah itu bisa dibicarakan dengan panitia dan juri ketika proses familiarisasi. Pokoknya dipastikan ketika familiarisasi, semua yang digunakan itu sudah sesuai sehingga pelaksanaan hari H tidak terganggu. Lalu pada hari Selasa, kita akan mulai dari pagi untuk persiapan. Jadi diharapkan sudah siap di jam yang sudah disampaikan. Jadi apabila kita bisa mulai lebih awal ya jadi selesai juga bisa lebih awal. Contohnya dari jam 7.30 sampai jam 8 kita akan melakukan persiapan baik itu untuk menghidupkan komputer, mengecekkan kembali software yang akan digunakan, kemudian briefing soal sehingga jam 8 kita sudah bisa mulai untuk mengerjakan modul pertama yaitu modul klien. Waktu pelaksanaan 4 jam sampai jam 12 siang, kemudian kita ada isoma, lalu dilanjutkan dengan penilaian hari pertama oleh para juri. Di hari kedua, di hari Rabu, sama, untuk paginya jam 7.30 sampai jam 8 kita lakukan persiapan, lalu jam 8 sampai jam 12 kita akan melaksanakan modul server, kemudian ada istirahat untuk siang,
dan kita lanjutkan untuk penilaian hari kedua. Nah, setelah hari kedua, kita akan ada pengumuman hasil dari perlombaan kita yang sudah kita laksanakan selama 2 hari tersebut. Kemudian ini adalah tampilan atau foto dari lab komputer Universitas Amikom Purwokerto untuk lokasinya seperti ini. Jadi nanti akan ada hardware, sudah ada komputer yang nanti akan disesuaikan, kemudian ada keyboard, ada mouse. Nah, nanti kalau misalnya peserta ingin membawa mouse dan keyboard pribadi diperbolehkan, tapi nanti alatnya akan ditinggal selama pelaksanaan lomba. Jadi tidak boleh diambilnya nanti ketika lomba sudah selesai. Nah, apabila akan memberikan alat sendiri atau ada software atau ada hardware tambahan seperti mouse dan keyboard, nanti bisa mengajukan ke juri waktu proses familiarisasi. Jadi akan kita cek terlebih dahulu apakah ini sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka langsung bisa di komputer yang sudah Jadi, dipilih berdasarkan nomor peserta. Nah, ini adalah spesifikasi hardware tersebut yang sepertinya sudah di atas dari standar hardware yang digunakan, malah jauh lebih baik. Untuk di sini prosesornya menggunakan generasi 11, jadi i7, kemudian RAM-nya 16 GB, kemudian storage-nya menggunakan SSD. Nah, inilah bisa dilihat untuk spesifikasinya. Untuk mouse dan keyboard boleh menggunakan atau peserta ingin membawa sendiri, namun jika ingin mengajukan nanti bisa diberikan terlebih dahulu ke juri untuk dicek apakah keyboard dan mouse-nya diperbolehkan. Karena di sini kita tidak boleh menggunakan selain kabel dan selain dan yang memiliki memori. Jadi kalau bisa mouse dan keyboardnya menggunakan kabel. Kemudian untuk spesifikasi software sama seperti deskripsi teknis dan yang sudah di-share sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan SAM. Nah, kenapa kok softwarenya ini aja? Ya karena softwarenya kita acuannya adalah dari WorkSkill. Jadi WorkSkill masih menggunakan software ini, jadi kita ikuti. Jadi untuk web server lokalnya kita masih menggunakan SAM, kemudian editornya ada Sublime, Notepad, VS Code, Bracket, Office, kemudian ada Adobe Acrobat untuk membuka PDF, kemudian ada Chrome, ada PHP Storm, ada Workbench, ada Composer, dan ada Node.js. Dan ini yang penting adalah WinRAR. Jadi nanti untuk proses pengiriman hasil, biasanya kita akan kirim dalam bentuk zip sebagai arsip peserta. Dan kalau menggunakan punya Windows untuk zipnya pasti akan lama. Jadi nanti yang paling penting ini ada WinRAR-nya. Jadi nanti ketika familiarisasi dicek nih ada WinRAR atau tidak. Karena untuk ekstrak hasil atau ekstrak resource nanti akan menggunakan WinRAR dan zip-nya juga akan menggunakan WinRAR. Lalu kita akan menggunakan Postman Portable yang secara offline yang nanti sudah disediakan di lokasi. Nah, berikut adalah list plugin VS Code dan resource yang akan digunakan nanti di hari H. Jadi sebagai alat latihan peserta bisa mendownload resource-nya dan mencoba untuk resource yang digunakan. Nah, di sini ada link URL-nya yang sudah di-share, harusnya juga sudah ada di technical deskripsi yang sudah di-share. Nah, ini dia. Untuk listnya, jika kita buka, akan masuk ke dalam list Google Sheet yang berisi daftar plugin yang bisa digunakan. Nah, seperti ini untuk plugin yang bisa digunakan. Jadi di sini akan muncul link resource. Nah, link resource ini bisa di-download. Di dalamnya akan ada resource sesuai dengan list yang ada di sini. Jadi di sini kan ada Laravel, ada React, ada Vue, Postman, deskripsi, teknis, dan kisi-kisi. Jadi di sini untuk deskripsi teknis dan kisi-kisi bisa dilihat detailnya. Nah, ini ada 2 file, deskripsi teknis dan kisi-kisi. Lalu di sini ada list extension yang bisa digunakan atau boleh digunakan dan nanti disediakan. Tidak perlu semua digunakan, ya gunakan saja yang diperlukan atau dipakai oleh peserta. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang kisi-kisi atau apa yang akan dikerjakan. Jadi untuk deskripsi teknis sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan, kita akan menggunakan laboratorium, kemudian ini adalah peralatan yang digunakan, kemudian plugin resource-nya juga tadi sudah masuk di sini sebenarnya peserta bisa melihat. Kemudian untuk di atas itu penjelasan tentang tadi bagaimana poin penilaian measurement, judgment, dan lain-lain. Oke, kita lanjut saja ke bagian, nah, kisi-kisi.
Jadi untuk kisi-kisi, di sini kita menggunakan soal tahun lalu, ya gambarannya hampir sama. Jadi untuk modul server akan ada dua fase, fase pertama untuk RESTful API dan fase kedua untuk front end-nya. Di mana fase pertama ini akan menggunakan Laravel sebagai framework-nya dan untuk front end-nya kita bisa menggunakan React atau Vue, boleh memilih salah satu. Nah, di sini contohnya untuk soal akan diberikan introduction. Contohnya ada sebuah company, perusahaan yang menjual mobil, ingin menjual mobil mereka ke banyak pengguna misalnya. Nah, tidak semuanya bisa membeli, tapi ada membeli dengan cara installment atau secara dicicil. Nah, goalnya adalah bisa membuat orang tersebut melakukan transaksi secara online. Nah, deskripsinya dijelaskan, ada di sini diminta untuk membuat society platform, di mana isinya ada register, kemudian apply, dan untuk company platform juga ada. Jadi ini untuk company-nya bisa memberikan cicilan, kemudian bisa melihat atau accept atau reject. Jadi kan ketika mengajukan cicilan akan ada eh, apply, diperbolehkan atau tidak, dan ada officer platform untuk mengupdate data sesuai dengan validitas data yang dikirim. Nah, seperti itu. Untuk detailnya bisa dibaca di soal. Nah, fase pertama untuk API di sini sudah dijelaskan autentikasi menggunakan apa. Kemudian tokennya menggunakan apa. Generate-nya menggunakan apa. Itu sudah dijelaskan. Loginnya contoh di sini. Login harus menggunakan ID card dan password. Berarti nanti ketika peserta membuat API untuk login, username-nya menggunakan ID card number. Kemudian passwordnya ya mengirimkan password. Jadi untuk ID card number ya pasti ikuti. Jadi kalau misalnya peserta ingin membuat login dengan email dan password, ya silakan buat, tapi yang dinilai oleh juri hanya menggunakan ID card dan password. Nah, hal seperti ini sangat penting dan meskipun simple, inilah yang kadang-kadang membuat penilaian tidak maksimal. Contohnya di sini diminta Sanctum should be used to create token. Nah, di sini tokennya harus menggunakan Sanctum. Nah, kadang ada peserta pengen menggunakan token dengan MD5 atau SH4. Ya silakan, tapi yang dinilai juri adalah token yang menggunakan Sanctum. Jadi biasanya kalau misalnya token sudah salah, ya proses selanjutnya biasanya tidak akan dinilai karena token ini akan digunakan dimanapun proses akan berjalan. Jadi nanti ketika ada fitur misalnya tambah data, nah tambah data kan butuh login, nah, akan menggunakan token dari user yang sudah login. Jadi kalau misalnya tokennya sudah salah ya otomatis ke selanjutannya juga pasti akan salah semua. Nah, di sini kan ada urutan. Ada name, born date, gender, address, token, regional, dan lain-lain. Nah, untuk data yang dikirim atau body dalam bentuk JSON, ikuti formatnya. Jadi jangan buat format sendiri. Contohnya di sini name ya ikuti saja name. Born date juga ikuti juga born date. Dan urutannya juga disamakan. Kalau misalnya gender ada nomor 3 ya taruh aja di nomor 3, jangan taruh di paling atas. Kemudian yang biasanya tertinggal oleh peserta adalah status code atau response code. Nah ini pastikan ikuti responsnya sesuai. Jadi kalau misalnya diminta 200 ya 200. Kalau misalnya diminta 401 seperti ini jika incorrect, jadi masukin yang 401. Message-nya seperti apa, output JSON-nya seperti apa, ikuti saja semua sesuai dengan permintaan. Kemudian ini contohnya kalau logout, URL-nya juga ini. Jadi juri akan menilai langsung dari Postman dengan mengecek apakah ada URL yang dikerjakan. Jadi pastikan tidak ada URL yang dirubah maupun domain atau hostnya itu disesuaikan dengan variabel yang ada di Postman-nya. Kemudian di sini contoh ada menu request data validation. Nah, di sini bagaimana cara melakukan request, URL-nya apa, metodenya apa, kemudian header-nya apa, ya silakan dibaca untuk detailnya. Selanjutnya, untuk fase kedua, oh, ini ada contoh Postman Collection. Nah, ini contoh Postman Collection-nya. Jadi dari beberapa ini pasti ada poin penilaiannya. Misalnya di sini untuk login sukses ya tentu pasti ada poinnya, kemudian login fail ada pada poinnya. Nah, kalau ini bisa semua ya otomatis nilainya akan maksimum untuk API-nya. Selanjutnya untuk fase kedua untuk tampilan front end-nya. Nah, untuk tampilan front end di sini akan diberikan contohnya di sini akan diberikan skenario, bisa fitur, ya nanti akan muncul seperti ini. Jadi misalnya untuk masuk ke dalam sistem, eh, publik harus login menggunakan ID dan password. Kemudian menekan
tombol login. Lalu akan muncul tombol button, dan ketika menekan tombol button, logout button, otomatis dia akan logout. Nah, itu pastikan nanti di aplikasinya udah ada. Kemudian untuk tampilan template-nya ini sudah disediakan. Jadi peserta tinggal menggunakan template saja, tidak perlu membuat desain lagi. Template sudah ada, database sudah ada, Postman Collection sudah ada, framework sudah ada, ya tinggal dibuat saja aplikasi sesuai dengan permintaan. Nah, di sini contoh skenarionya apabila login berhasil akan masuk ke halaman dashboard. Apabila gagal, maka akan muncul pesan gagal seperti apa. Nah, terus ini contoh halaman dashboardnya seperti apa. Ini sudah ada template-nya. Kemudian ini contoh apabila ada validasi datanya. Kemudian ini contoh untuk menambah installment car atau untuk melakukan cicilan untuk mobil, untuk apply. Nah, nanti statusnya ada pending, ada approve. Nah, ini bisa dibaca detailnya oleh peserta. Jadi ini bisa untuk latihan belajar. Nah, untuk latihan belajar kan hanya dikasih kisi-kisinya. Nah, untuk tampilannya bisa dibuat sendiri. Ini kan cukup sederhana. Oke, itu untuk modul server. Nah, ini contoh dari IRD atau diagram yang nanti diminta. Jadi ini di screenshot bentuknya seperti ini saja dalam bentuk JPG atau eh, PNG sesuai dengan permintaan. Kemudian pasti di akhir modul itu ada instruction seperti kumpulnya menggunakan nama apa, kemudian ini diisi nomor, kemudian disimpan. Nah, contohnya di sini nih, diagramnya diminta dalam bentuk PDF. Oh, berarti yang screenshot ini disimpan dalam bentuk PDF, misalnya gitu. Kalau misalnya diminta dalam bentuk JPG, ya udah simpan dalam bentuk JPG. Ikuti saja sesuai dengan soal. Contohnya di sini dalam eh, pengumpulan ada nomor underscore server modul, di dalamnya ada folder backend dan folder frontend. Berarti yang API-nya masuk ke dalam folder backend dan frontend-nya masuk untuk ya di folder frontend. Kemudian untuk modul kedua atau modul client side, nah ini modul hari pertama, peserta akan disediakan eh, soal dan juga ada medianya juga. Media tersebut berisi gambar yang akan digunakan. Jadi peserta tinggal coding saja. Jadi semuanya sudah disediakan. Nah, ini adalah soal LKS nasional. Nah, di nasional levelnya hanya 3 jam. Nah, ini, this module only 3 hours competition task. Nah, untuk level provinsi tadi adalah 4 jam ya. Nah, di sini diminta untuk membuat visual map. Nah, di mana untuk memberikan variasi, lokasi, dan rute. Jadi nanti kalau misalnya kita mau berkunjung kemana, menggunakan kendaraan apa, harganya berapa, nah ini ada di sini. Jadi bisa zoom in, zoom out, kemudian bisa diklik markernya, kemudian bisa menampilkan detail informasinya. Kemudian compatible with browser and mobile device. Jadi bisa responsif, contohnya di sini. Kemudian diminta untuk membuat aplikasi ini hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian functionalitiesnya ya disesuaikan sesuai dengan permintaan dari soalnya. Contoh, ini adalah tampilan mapnya. Jadi ketika pertama kali aplikasi dibuka, atau yang anggap saja seperti game dibuka, akan muncul halaman seperti ini nih. Ada muncul peta. Nah, ini peta bisa di-download aja dari Google untuk hasil atau bahan belajar. Nah, ini bisa dibuka petanya, bisa di zoom out, bisa di zoom in. Nah, ini peta should be load into page full size zoom in without leaving any blank space. Jadi bisa di zoom in, bisa di zoom out. Kemudian bisa menambah ke poin. Jadi tinggal diklik. Contoh, misalnya di sini kita mau pilih titik di mana. Misalnya di Kalimantan, klik aja di Kalimantan. Nanti kita kasih titik. Namanya apa? Tuh, dengan cara double klik map akan memunculkan pop-up seperti ini. Jadi diklik 2 kali, otomatis akan muncul. Poinnya namanya apa? Dan kita bisa memasukkan nama lokasi di dalam map tersebut. Kemudian ketika poin ditambahkan, ada button untuk menghapusnya juga. Nah, jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi udah ditambahkan posisinya misalnya Jakarta, kemudian di sini kita bisa nambah rute dan bisa menghapus. Nah, ini sudah disediakan nih untuk icon-iconnya. Kemudian untuk connect location, jadi kalau misalnya kita sudah membuat titik banyak, kemudian kita mau menghubungkan, contoh nih Jakarta, kita akan konekkan dengan Semarang. Nah, kita bisa memasukkan nih, di sini kita bisa memasukkan 3 jenis. Jadi ada train, ada bus, dan ada airplane. Jadi ada kereta, ada bis, dan ada
pesawat. Ya, kita tinggal pilih nih, misalnya connect, masukkan distance-nya atau jaraknya, terus pilih modenya. Mau pakai mobil, bis, atau pakai kereta, atau pakai pesawat. Contohnya di sini. Nah, ini dimasukkan 400 kilometer. Dan di sini contohnya, ini ada kode warnanya. Jadi nanti kode warnanya akan mengikuti sesuai dengan jenisnya. Nah, contoh nih, sudah dihubungkan, ini juga dihubungkan. Nah, kan beda tuh warnanya tuh. Ini ada yang 4 jaraknya. Nah, ini ada 400, 450, dan 350. Nah, untuk harganya masing-masing berbeda. Jadi, kalau untuk kereta, harganya dia 500 per kilometer. Berarti kalau misalnya 400 kilometer ya dikali aja. Harganya Rp500 kali 400 kilometer. Kemudian ada bis, harganya 100 per kilometer. Kemudian yang pesawat ada 1000 per kilometer. Kemudian setelah terhubung seperti ini, muncul, nah ini kan contoh nih beberapa yang sudah dihubungkan. Kemudian kita bisa menggunakan eh, kontrol dan scroll untuk zoom in dan zoom out tadi. Kemudian atau bisa menggunakan kontrol plus dan kontrol min untuk zoom in dan zoom out petanya. Kemudian kita bisa gerakan map ke kiri ke kanan menggunakan kursor. Nah, ini contoh setelah sudah jadi ada from point dan to point. Nah, kita bisa melihat rutenya. Jadi contohnya kita mau dari Pontianak ke Bali. Jadi misalnya di sini Pontianak kan ada di ujung atas dan Bali ada di ujung bawah. Nah, kita bagaimana cara rute untuk Pontianak ke Bali? Caranya adalah kita melewati dari Pontianak ke Jakarta. Nah, di sini ke bawah. Nah, ini ternyata modelnya flight atau terbang. Kemudian dari Jakarta ke Semarang. Jadi rutenya dari Pontianak turun ke Jakarta, Jakarta ke Semarang, Semarang ke Banyuwangi, dan Banyuwangi ke Bali. Dan di sini akan muncul dalam kurung dia menggunakan metodenya apa. Nah, di sini nih ada Jakarta ke Pontianak ke Jakarta, Jakarta ke Semarang, Semarang Banyuwangi, terus Banyuwangi dan ke bus menggunakan bus. Dan di sini akan muncul nominal dari total harganya berapa. Nah, apabila ada lebih dari satu rute yang bisa diakses, nah akan memberikan suggest juga. Jadi contohnya di sini ada dari Pontianak ke Jakarta menggunakan penerbangan, kemudian Jakarta ke Semarang menggunakan bus. Nah, kalau di sebelumnya kan Jakarta Semarang menggunakan kereta. Nah, ini akan muncul. Jadi di sini akan muncul total harganya jika menggunakan apa dan menggunakan eh, kendaraan yang lain. Terus di sini ada bisa di-sort berdasarkan yang tercepat atau yang termurah. Jadi di sini kan kalau misalnya paling murah berarti kan harusnya Pontianak Bali yang bawah ini harus di atas. Kalau misalnya berdasarkan tercepat ya ambil yang paling atas. Kira-kira seperti itu untuk modul contoh modul yang ada di nasional sebagai bahan belajar. Kemudian di sini ada removing pinpoint dan connection. Jadi kita bisa hapus dengan cara double klik lainnya dan delete atau backspace button. Sebenarnya hampir sama dengan membuat game. Biasanya kan kita kan mendeteksi keyboard, mendeteksi mouse dan lain-lain. Cuman ini konsepnya kita ubah menjadi sebuah aplikasi. Contohnya finding route. Nah, seperti ini. Dan ini ada instruction ya sama seperti biasa, nomor underscore nama modulnya, kemudian di mana exception adalah nomor peserta. Nah, ini kalau di nasional kita sudah menggunakan FTP. Kira-kira seperti itu untuk bahan eh, kisi-kisi yang bisa dipelajari dan technical meeting yang sudah dipaparkan. Untuk selanjutnya, Pak Saugi, apakah ada tambahan? Silakan peserta pendamping hal-hal Oke, yang belum jelas ditanyakan sedetail-detailnya ke juri. Saya oke. sendiri, saya sendiri nggak mudeng, Mas David. Pak. Ya, jika ada pertanyaan boleh Ya, langsung ditanyakan di technical meeting kali ini, baik monggo itu biar tentang clear semuanya. kisi-kisi, tentang software atau tentang Ya, hardware-nya. betul. Biar nggak ada dusta di antara kita nantinya. Semuanya fair. Jadi semuanya sudah jelas semua. Oke, di sini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan melalui chat.
Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, dari SMK Telkom, ini apakah boleh mendownload dokumentasi dari Bootstrap? Tidak boleh. Kedua, apakah untuk proyek Laravel dan FreeFresh sudah disediakan beserta package-nya? Sudah. Untuk Laravel sudah ada tambahan Sangsum, untuk Foo dan React sudah ada tambahan router dan Axios. Nah, untuk ngeceknya di mana? Mengeceknya adalah kan di sini sudah di-share untuk list resource-nya. Kan di sini ada linknya nih. Nah, silahkan kalian buka untuk link resource-nya. Di sini ada beberapa yang akan digunakan di lomba, seperti Laravel, skeletonnya sudah ada dengan Sangstorm, kemudian ada React dan ada Vue-nya. Lalu ada Postman yang nanti akan digunakan di lomba. Jadi ini nanti yang akan disediakan ketika pelaksanaan lomba. Kemudian untuk package-nya yaitu yang diperbolehkan untuk Laravel sudah disediakan Sangstum dan untuk React dan Vue ada Axios dan Router. Lalu untuk VS Code ini adalah list yang diperbolehkan, jadi ini yang disediakan nanti ketika lomba. Jadi peserta nanti ketika familiarisasi ini ada extension-nya. Jadi kalau misalnya mau digunakan silakan, kalau misalnya tidak digunakan di uninstall juga tidak masalah. Kemudian ada pertanyaan lagi, harus menggunakan SAM atau boleh menggunakan Laragon. Nah, kan untuk alat dan software itu sudah disediakan dari pihak universitas, jadi kita hanya menggunakan SAM, tidak boleh menggunakan Laragon atau yang lain, sesuai dengan yang ada di list software dan hardware sebelumnya. Kemudian untuk klien, apakah harus pakai DOM atau boleh pakai Canvas? Bebas. Intinya aplikasi yang dibuat atau front end atau klien yang dibuat bisa jalan. Tahap familiarisasi apakah akan diinstal semua toolnya? Jadi nanti ketika familiarisasi itu kan software dan hardware-nya sudah diinstal. Kita juga sediakan software yang atau installernya apabila softwarenya belum diinstal. Jadi ketika familiarisasi, install saja kalau ada yang belum. Kalau misalnya sudah ya berarti ya tinggal digunakan. Pokoknya dipastikan ketika hari H apa yang kalian gunakan tidak error dan apa yang kalian gunakan tidak perlu menginstal lagi. Kemudian, apakah sudah terinstall Tailwind Framework untuk framework CSS-nya? Untuk template itu sudah ada. Jadi tidak hanya Tailwind aja, udah template dalam bentuk template. Jadi sudah jadi. Jadi peserta hanya menggunakan template, tidak perlu desain dari nol. Cukup langsung masukkan template tersebut ke dalam front-end framework-nya. Untuk server side sudah pasti pakai Sangstum. Ya kalau dikisi-kisi seperti itu, di soal apakah seperti itu? Ya pasti kemungkinan besar bisa seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Menambahkan Mas David mungkin ya, Oh, untuk iya Pak. antisipasi ini. Nah ini masih terkait dengan teknis sebetulnya. Di sana sudah tersedia genset gitu ya. Tapi transisi antara PLN jika ada gangguan sampai ke genset kan ada jeda berapa detik lah dan mungkin berpengaruh pada komputer akan mati gitu ya. Nah, mungkin saya menambahkan jika untuk pengaman membawa UPS untuk cadangan CPU-nya saja untuk cadangan CPU agar tidak eh, apa terjadi shutdown pada saat peralihan antara dari PLN ke genset gitu. Gimana kalau seperti itu? Iya, baik Pak. Malah lebih baik Pak, malah lebih aman. Ya, Oke, untuk ini boleh disiapkan ya, untuk monggo. UPS-nya. Berarti kita sampaikan ke peserta, monggo kalau mau bawa UPS untuk cadangan ya, kita antisipasi karena kita nggak tahu kondisi. Kita sudah bersurat ke PLN, namun kan biasanya kita sih siapa begitu kan jadinya ah, PLN nggak mengabaikan lah atau menghiraukan kita surat kita kayak gitu. Tapi ya kita antisipasi itu. Itu saja sih Mas David, tambahan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Berarti untuk peserta silakan membawa hardware tambahan ya seperti UPS tadi untuk membantu proses pelaksanaan lomba supaya lebih aman. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Keyboard saya support wireless tapi nantinya perlombaan menggunakan kabel. Pada saat perlombaan apa diperbolehkan? Nah, nanti untuk
keyboardnya diserahkan ke juri terlebih dahulu untuk kita cek apakah ada mikronya atau tidak. Kalau misalnya tidak ada mikronya, boleh digunakan. Kemudian untuk resource zip-nya React.js tidak ada template GUI desainnya, Pak. Templatenya nanti ketika lomba. Jadi React.js yang disediakan tadi itu cuman React-nya aja. Jadi kalau untuk latihan ya silakan template bikin sendiri. Tapi nanti untuk hari H lomba itu sudah ada HTML, CSS, dan ya pokoknya sudah ada untuk setiap halaman itu sudah ada, tinggal digunakan. Apakah desain frontend harus dibedakan dengan template untuk mendapat poin? Tidak harus dibedakan, ya samakan aja tidak apa-apa. Yang dimaksud dari poin tadi, modifikasi adalah data yang diambil itu bukan data dari template aja. Kan ada template HTML tuh, kemudian di template HTML itu ada datanya. Nah, kalau datanya itu statik, yaitu hitungannya tidak dirubah. Nah, maksudnya dirubah itu adalah data yang didapat itu diambil dari database atau dari API yang sudah dibuat. Kira-kira seperti itu. Aset itu sudah ada semua. Terus tadi yang tanya, apakah aset icon seperti Trace Connect sudah tersedia waktu pengerjaan? Nah, ini yang biasa nanya. Ini bukan soal ya, jadi ini kisi-kisi. Soal itu pasti bukan ini. Jadi ini hanya kisi saja untuk bahan belajar. Nah, kalau aset seperti icon, ya contohnya di sini Trace, Connect, Pin itu sudah ada semua. Semua aset sudah ada. Jadi peserta itu tinggal datang melihat soal. Wah, ternyata soalnya mudah sekali dikerjakan, selesai. Nah, itulah bentuk cara pengerjaan modulnya. Jadi tidak perlu memikirkan untuk aset-aset yang belum ada. Itu sudah ada semua. Kemudian jika sudah sediakan SQL, apakah boleh langsung impor DB atau perlu migrasi lagi? Terima kasih. Boleh langsung impor. Jadi kita gunakan database itu untuk memudahkan peserta supaya tidak perlu memasukkan lagi untuk database-nya mulai dari nol karena kita sudah sediakan semua untuk tabel, relasi dan lain-lain. Kemudian untuk jaga-jaga, oh ya, tadi ini untuk jaga-jaga sediakan peserta UPS tambahan, jadi supaya merasa lebih aman. Selain menggunakan PHP admin, apakah diperbolehkan mengakses database menggunakan ekstensi VS Code? Nah, di situ kan ada list dari plugin yang digunakan. Nah, apakah plugin yang digunakan tadi ada di dalam listnya? Jika ada, ya silakan digunakan. Namun jika tidak ada, berarti tidak diperbolehkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan apapun mengenai perlombaan, baik itu secara teknis maupun non-teknis, supaya nanti dibahas semua di sini. Kelihatannya pada tegang apa ya? Sambil ngopi-ngopi boleh lah. Pada tegang. Ya, santai saja. Kita belum kita belum mulai, Pak. Untuk teknis. Nah, ini ada yang nanya nih. Untuk teknis, misalnya ada kendala ternyata jam 1 belum sampai lokasi, bagaimana? Nah, ini bagaimana panitia nih? Kalau misalnya ada peserta yang belum hadir jam 1, Pak. Ya Ini diusahakan jam diusahakan, satu sudah sampai. diusahakan Kecuali jam 1. hal-hal ada kendala teknis di jalan, ya memang itu hal force majeure ya. Yang tetap pelaksananya kan mengikuti itu. Mungkin nanti bisa bertanya ke juri pada karena jam 1 kan itu statusnya sifatnya belum lomba, baru persiapan gitu ya, Iya, TM dan familiarisasi alat saja. Gitu. Mungkin iya, tidak Pak. begitu berpengaruh terhadap lomba. Gitu. Saya sarankan sih check in ke penginapannya, ke hotelnya nanti setelah dari Amikom, dari Seninnya. Kalau misalkan mau datang hari Senin, kecuali yang datang hari Minggu, berarti kan sudah aman tuh. Kalau yang mau datang hari Senin, berarti saya sarankan jangan check in dulu, tapi check innya nanti setelah dari Amikom, gitu. Oke. Oke, melanjutkan lagi. Ini ada yang tanya tentang kualitas kode akan dinilai. Iya, pasti ada penilaian. Jadi ada poin untuk penulisan kodenya. Apakah apakah rapi? Apakah
asal atau yang penting ada kode ABC. Nah, itu nanti juga ada poin penilaiannya di judgment. Kemudian ada yang bertanya, disediakan internet untuk melihat dokumentasi, tidak boleh menggunakan dokumentasi. Jadi ketika pelaksanaan tidak ada internet, semuanya offline. Makanya kita sediakan Postman-nya versi offline. Mas David, nambahkan. Baik, Pak. Sebenarnya kita konsepnya dokumentasi pelaksanaan lomba ya itu ya. Berarti ya, maksudnya ya. Iya, Pak. Ya. Kita rencanakan live streaming gitu. Nanti ada dua kamera, depan dan belakang itu gimana? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Maksudnya ini untuk peserta ini tidak ada internet, Pak. Oh gitu. Jadi Ya. komputer peserta itu ya hanya ya digunakan untuk mengerjakan soal saja. Ya, jadi nanti kita rencanakan live streaming dua kamera depan dan belakang. Ya nanti nanti bisa kita apa kita share link biar nanti pendamping gitu ya, pendamping bisa mantau dari luar sambil ngopi-ngopi atau ngerokok-ngerokok kayak gitu. Bi- Ya, Biar ada bahan tontonan ya, Pak ya. iya betul. Oke, masih lanjutkan lagi ada yang bertanya. Untuk modul server, apakah harus mengerjakan sesuai dengan sesinya? Sesi pengerjaan RESTful API, boleh cicil pengerjaannya front end dan sebaliknya. Jadi untuk modul server, kan waktunya 4 jam ya, bebas kalian mau mengerjakan yang mana. Intinya ketika waktu selesai, ya itulah yang akan dinilai oleh juri. Kemudian, apakah dokumentasi project saat pengumpulan, dokumentasi project seperti apa nih? Jadi kalau misalnya dokumentasi sepertinya tidak diminta di soal. Jadi sesuai dengan yang ada di kisi-kisi tadi, jadi di penjelasan slide tadi. Nah, sesuai dengan penjelasan slide, yang diminta outputnya untuk modul server itu ada file project, backend dan front end-nya, kemudian ada database dan diagram. Tidak ada dokumentasi, misalnya dalam bentuk doc atau apa ya tidak ada. Ini hanya ini saja yang diminta. Oke, atau ini pada diem nih atau pada mulai ngerjain kisi-kisi nih? Saya yakin karena ini yang terbaik dari masing-masing kabupaten ya pasti sudah persiapan lah. Kalau saya malah bingung gitu kan, karena bukan bidang saya. Walaupun dulu skripsi saya itu bahasa pemrograman namanya lah. Kalau sekarang berarti coding ya. Aplikasi yang digunakan itu Pascal. Ada yang menangi nggak? Kalau menangi berarti kita satu umuran. Pakainya DOS zaman dulu. SMK 2 Kerawang itu. SMK Negeri 2 Monggo. Kerawang Pak Budi Hmm, Sulistyo. Pakai Pascal juga. dulu Hmm. apa ya sekarang kan sudah nggak ada Pascal apa masih ada? Saya sudah nggak update komputer. Sudah ketinggalan zaman. Silakan Bapak Ibu yang masih belum isi daftar hadir bisa langsung diisi daftar hadirnya di link Google Form niku nggih. Monggo kalau tidak ada nanti kita teknis ke teknis perlombaan, bukan teknis perlombaan tapi teknis eh, pelaksanaan yang lain. Oke, Mic-nya boleh di mic-nya boleh di unmute. Dari tadi pertanyaannya chat semua, mau dikira nggak boleh di unmute. ya boleh langsung nih kalau mau tanya. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan sambil pengerjaan atau sambil lihat-lihat kisi-kisi atau baca teknikal deskripsi, boleh nanti ditanya lagi lebih lanjut di grup ya, Bapak, Ibu, dan peserta. Kemudian ini ada baru tanya nih, untuk pengumpulan itu dalam satu folder aja, nanti pengumpulan akan dijelaskan sistem pengumpulannya seperti apa. Jadi bisa kita buat dalam satu file zip yang sama,
Kemudian untuk penamaannya juga nanti akan dijelaskan ketika pelaksanaan lomba. Jadi untuk teknis hal-hal kecil seperti itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika TM luring ya, Bapak Ibu ya. Jadi biar langsung kita praktekkan di tempat. Kemudian saat pelaksanakan apakah soal berbentuk printout atau file digital? File digital. Jadi nanti ketika pelaksanaan lomba, filenya langsung di-share. Dikarenakan ada jaringan lokal, jadi nanti peserta langsung download aja soalnya dan langsung dibaca dan langsung dikerjakan. Ya, seperti itu. Ini kebetulan untuk Jawa Tengah, Pak, untuk jumlah pesertanya itu hampir sama seperti nasional, Pak. Di nasional itu ada 30 ya. ya 33, Pak. Salah. Kalau tahun lalu 33, sekarang kan 30. Ya, jadi ya ya ini sebenarnya ya replika nasional seperti ini, Pak. Hmm. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh kita bahas lebih lanjut di grup. Mungkin dari saya cukupkan terlebih dahulu ya Pak ya. Saya sebagai perwakilan dari tim juri, begitulah untuk apa yang akan kita kerjakan nanti ketika ada lomba. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David yang sudah menyampaikan tentang kisi-kisi dan teknis lomba dalam pelaksanaan web teknologi. Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit tentang tata tertib. Barangkali sedikit mungkin nanti masukan dari Pak David untuk membersami sebentar aja untuk tata tertib. Saya izin share, ya, Bapak Ibu semuanya dan Dewan Juri. Ya, untuk tata tertib peserta web teknologi buat para peserta semuanya khususnya dan pendamping semoga seperti tadi disampaikan mungkin ada yang bertanya kalau terlambat bagaimana ya semoga wabil khusus di hari Senin mungkin bisa terlatih karena belum dalam serangkaian kegiatan namun hanya untuk pengecekan dan familiarisasi mungkin ada pertanyaan teknis nanti di saat di tanggal 13 itu di hari Senin di siang ya mungkin sih ada waktu mungkin yang bisa berangkat malam nyampe pagi gitu ya bisa pagi bisa langsung ke kampus bisa untuk cek lihat lokasi bisa namun semoga sebelum jam 12 mungkin sudah hadir untuk nanti kita sediakan makan siang untuk nanti buat para peserta dan pendamping khususnya pendamping satu dan peserta satu kita siapkan seperti itu untuk makan siang. Kemudian nanti di hari Senin itu baru nanti cek familiarisasi dan kemudian nanti ada pengundian nomor dan lain sebagainya. Mungkin saya sampaikan sedikit, Bismillah. Untuk waktu hadir peserta wajib berada di ruang lab 30 menit sebelum sesi dimulai. Gitu. Keterlambatan lebih dari 15 menit tanpa alasan mendesak dapat mengakibatkan mungkin ini nanti dari Dewan Juri seperti bagaimana kebijakannya sesuai kebijakan juri gitu. Nanti jika terlambat seperti apa seperti itu. Kemudian untuk atribut peserta wajib memakai seragam nanti sesuai yang kemarin mungkin disampaikan oleh Mbak Pak Jumari gitu ya selaku penanggung jawab. Mungkin nanti kita sepakati kembali untuk peserta khususnya nanti mungkin kita akan sediakan kaos yang dipakai di hari Selasanya seperti itu. Untuk hari peserta atributnya nanti kita bagikan gitu ya. Ada kartu tanda peserta ID card lanyard nanti yang kita berikan untuk pendamping dan peserta. Yang masuk ke lab adalah hanya pendamping dan peserta gitu ya. Mungkin ada yang bawa pendampingnya dua gitu ya. Pengamutannya nanti yang mungkin masuk hanya pendamping dan peserta satu-satu sesuai dengan yang sudah masuk di pendaftaran seperti itu. Untuk pengecekan perangkat sebelum lomba dimulai, peserta diberikan waktu 15 menit untuk memeriksa kondisi. Barangkali mungkin di tanggal 15-nya, meskipun tanggal 13 kita sudah cek gitu ya. Sampai sore, sampai malam tidak apa-apa seperti itu. Nanti panitia akan mendampingi barangkali sore, siang belum kesampaian, malam gitu seperti itu. Namun insya Allah kita sudah sediakan sebelum hari H tanggal 13. Mungkin dari kami tim teknis dan tim dari kampus Laboran Amikom, insya Allah sudah bersedia nanti untuk softwarenya dan perangkatnya selalu dalam kondisi baik, sudah siap digunakan. Mungkin nanti barangkali ada kekurangan sudah disampaikan sama Pak David, barangkali ada kekurangan mungkin nanti kita dilengkapi di saat tanggal 13 proses familiarisasi itu. Untuk peralatan dan bahan, benda terlarang. Peserta dilarang membawa flash disk, hard disk eksternal, smartphone, dan smartwatch. Mungkin ya smartwatch, barangkali sekarang sudah zamannya.
tidak boleh membawa smartwatch, pokoknya perangkat elektronik di tubuh tidak diperkenankan masuk, atau membawa media penyimpanan lainnya di meja lomba. Mungkin hanya nanti alat tulis seperti itu yang boleh dibawa seperti tadi disampaikan. Kemudian kemudian ada catatan peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis tadi disampaikan, dan catatan kecil jika diizinkan oleh juri gitu ya. Mungkin diizinkan ya Pak David ya, bawa catatan kertas dan mungkin apa tuh kita nanti persiapkan seperti itu. Kemudian Kak. perangkat pribadi jika diperbolehkan membawa keyboard, disampaikan sama Pak David ya, membawa keyboard dan mouse. Perangkat harus diperiksa oleh juri di karantina oleh panitia, oleh juri gitu ya, nanti yang mungkin lebih paham Pak David dan tim juri itu sebelum lomba dimulai. Kemudian teknis pelaksanaan akses internet, peserta tidak ada akses internet. Yang ada adalah eh, hanya jaringan lokal. Untuk internet nanti tersedia untuk juri dan juga panitia. Untuk sedikit melihat tentang proses tadi seperti disampaikan sama Pak Jumari, untuk proses streaming di lab seperti itu, barangkali mungkin ada keluarga di rumah yang ingin melihat saat pelaksanaan, ya bisa nanti kita sediakan link channel apa di saat live streaming tersebut. Penyimpanan hasil, peserta wajib menyimpan hasil pekerjaan secara berkala di folder yang mungkin sudah ditentukan oleh panitia atau juri. Kehilangan data, kelalaian tidak mendapatkan tambahan waktu, mungkin nanti kebijakan dari dewan juri seperti itu. Mungkin nanti kita seperti apa teknis dalam penamaan gitu ya, ataupun dalam penyimpanannya di mana, atau nanti dalam jaringan langsung atau seperti apa. Ini nanti mohon masukan dari Pak David. Kemudian tentang kecurangan, dilarang berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta lain, guru, pembimbing atau pihak luar selama lomba berlangsung ya, tentunya tidak, karena nanti yang masuk di lab hanya juri, kemudian dan peserta dan sebagian nanti panitia mungkin, dan juga nanti tim teknis laboran, barangkali ada satu hal yang mungkin terkendala tentang peralatan seperti itu. Kemudian etika di dalam laboratorium, ya, semoga nanti buat para peserta khususnya ketenangan, jaga ketenangannya. Peserta dilarang membuat kegaduhan dan aktivitas yang mengganggu konsentrasi peserta lain, gitu ya. Untuk kebersihan dilarang membawa makanan dan minuman, mungkin nanti kebijakan terutama yang berpenutup ke atas meja komputer untuk menghindari kerusakan perangkat, khususnya mungkin nanti minuman gelas atau pakai gelas ya barangkali itu ya, tidak dibawa atau seperti apa nanti kebijakannya. Mungkin botol boleh atau apa ya untuk menjaga khususnya minuman berair tidak ditaruh di atas meja seperti itu. Kemudian meninggalkan ruang, di saat meninggalkan ruangan, jika ingin ke toilet, peserta harus meminta izin kepada pengawas, kepada juri gitu. Dan mungkin nanti akan dikawal oleh kami, dipandu oleh panitia seperti itu. Waktu lomba akan tetap berjalan, tentunya tidak ada tambahan waktu seperti itu. Dan penutupan dan pengumpulan, instruksi berhenti saat waktu habis selesai, peserta wajib mungkin nanti teknis seperti apa, mengangkat tangan dan menjauhi dari keyboard, melanjutkan pengetikan setelah waktu habis akan dikenakan sanksi pengurangan nilai. Mungkin nanti kebijakan dari juri di saat lomba. Kemudian final check, peserta memastikan file akhir sudah berada di folder yang benar sebelum meninggalkan ruangan. Tentunya ini tadi sebelum berhenti ya. Semoga sudah selesai dulu dari bersih-bersih. Kemudian kerapihan, sebelum keluar, peserta wajib merapikan kembali kursi dan memastikan meja dalam keadaan bersih. Mungkin seperti itu catatan penting. Pelanggaran terhadap tata tertib di atas akan diberikan sanksi mulai dari teguran, lisan, pengurangan nilai, hingga diskualifikasi tergantung tingkat pelanggarannya. Mungkin itu Pak David dan para peserta semuanya tentang sedikit teknis tentang tata tertib buat para peserta lomba. Semoga barangkali ada masukan sebelum diakhiri untuk sesi awal ini. Kemudian nanti akan setelah sesi awal ini dilanjut oleh panitia, dan mohon berkenan pendamping masuk dan peserta bisa meninggalkan ruang Zoom, tidak apa-apa gitu ya. Nanti barangkali sudah tidak ada pembahasan dengan juri dan panitia. Nanti dilanjut panitia dengan tim pendamping saja. Gitu. Apa? Guru pendamping. Seperti itu. Semoga ada masukan Pak David dan juri lain atau Sudah cukup pendamping. sih, Pak. Cukup Cukup ya. jelas sekali. Oke, oke. Saya tutup dulu nggak, stop share. Oke. Semoga Bapak Ibu ada yang ditanyakan disampaikan, atau Pak David ingin menyampaikan kembali sebelum diakhiri seksi technical Itu meeting ini. di chat kayaknya ada yang bertanya lagi, Pak ya. Oh, enggak, enggak. Semoga Coba di Pak chat. David bisa. Hmm. Oke, di chat ada yang bertanya. Jika peserta dalam mengerjakan sudah selesai, belum waktu tentukan boleh keluar? Boleh. Jadi kalau udah selesai duluan,
misalnya mau mengerjakan, waktunya kan 4 jam. 1 jam sudah selesai, daripada menunggu yang lain, boleh. Kalau mau duluan nggak apa-apa. Nanti izin aja ke juri. Tapi untuk kecepatan waktu itu tidak ada penilaian. Jadi intinya ketika waktu selesai, ya itu yang akan dinilai oleh juri. Kira-kira seperti itu. Mungkin sedikit tambahan untuk para peserta. Kalau misalnya melihat kisi-kisi atau melihat soal, kadang-kadang output akhirnya itu sudah aplikasi yang luar biasa enterprise, terus kaget, wah kok seperti ini soalnya. Itu nggak usah takut. Sebenarnya poin-poin penilaian itu tidak hanya dinilai dari hasil akhir. Jadi juri juga menilai poin-poin kecil seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada poin measurement dan judgment. Jadi kalau misalnya tidak bisa langsung buat aplikasi selesai, tapi kan ada poin-poin kecil, kayak contohnya, misalnya ketika melakukan login, ada pesan error. Nah, ketika melakukan pesan error itu otomatis akan dapat poin. Kemudian ketika buat tadi contohnya buat map untuk rute. Nah, rutenya belum bisa buat, tapi untuk menetapkan poin-poin itu udah ada ya, itu otomatis sudah dapat poin. Jadi sebenarnya untuk yang juara untuk lomba itu biasanya bukan yang tiba-tiba langsung jadi, enggak. Itu pasti mereka hal-hal sederhana atau hal kecil itu pasti sudah dikerjakan. Jadi jangan sampai hal-hal kecil yang tadinya ibaratnya mudah dapat poin tapi malah tidak dikerjakan. Itu sayang sekali. Kira-kira seperti itu sih untuk masukan ketika pelaksanaan. Jadi nggak usah kaget dulu ketika dapat soal, ya baca pelan-pelan tapi nanti dikit-dikit pasti akan tahu nanti oh ternyata maksudnya itu seperti ini. Kira-kira seperti itu. Silakan Bapak Ibu peserta. Mungkin dari tadi belum ada peserta gitu. Silakan Mas, Mbak, yang mungkin ingin bertanya gitu langsung. Mungkin dari tadi mungkin terwakilkan lewat pendamping gitu. Ya. Atau apakah sudah cukup? Eh, Apakah ini ya, ada pertanyaan? Apakah jika peserta dalam mengerjakan sudah selesai sebelum waktu ditentukan boleh keluar ruangan setelah dapat izin dari juri? Semoga Pak David bagaimana? Sudah selesai namun masih ada waktu Pak. Tadi udah, Apakah tadi oh, udah itu. oh sudah ya pangapunten Pak kurang nih. Sudah ya 14 18. Untuk seragam oh. Jadi hari Senin untuk seragam pakai batik. Untuk hari pertama mungkin pakai batik hari Senin ya. Mungkin nanti di hari di hari Selasanya kita pakai kaos yang sudah disediakan oleh panitia nanti. Jadi tidak membawa identitas apapun tentang sekolah gitu ya. Di saat masuk lab juga nanti Dewan Juri tidak melihat ini dari sekolah mana, dari kabupaten mana seperti itu. Meskipun udah ada ID card lewat web gitu, lewat web LKS Jateng seperti itu nanti tidak kami gunakan. Kita gunakan sendiri ID cardnya. Jadi nanti Dewan Juri hanya melihat identitas dari setiap peserta adalah nama peserta, dia sebagai peserta ada nama, kemudian ada peserta, kemudian pendamping juga sama. Namanya siapa, kemudian pendamping seperti itu. Untuk biaya lomba nanti kita bahas setelah Zoom teknis ini dulu. Kita akhiri dulu ini. Sudah cukup? Berarti nama? Nanti biar mungkin peserta bisa meninggalkan link Zoom, tidak apa-apa. Dan mungkin dengan juri, barangkali sudah ini dulu, tidak apa-apa. Nanti tinggal pendamping dan panitia saja. Untuk bahas lebih teknis yang lain, mungkin tentang hotel atau yang lainnya, nanti kami coba sampaikan info terkini seperti itu. Yang belum absen, silahkan itu link Zoom, link absensi sudah kami siapkan. Semoga yang belum absen karena belum masuk semua gitu ya. Mungkin nanti bagi yang belum kita ada seksi lanjutan mungkin nanti kita hubungi dan kita juga akan nanti upload di link channel kami gitu sekolah kami di YouTube mungkin nanti dari hasil Zoom meeting kesempatan TM pertama ini untuk mata lomba web teknologi. Ada yang disampaikan Pak Jumari sebelum diakhiri sesi ini, Pak? Ya mungkin cukup.
Cukup? Oh, nggih. Pak Ya, David sampun kita nggih? selanjutnya. Sampun? Eh, cukup, Pak. Cukup nggih? Oh, nggih. Nggih, mungkin cukup sekian untuk pelaksanaan technical meeting LKS Web Teknologi tingkat Jawa Tengah di tahun 2026 ini. Semoga buat para peserta semuanya dan para pendamping bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan lomba nanti. Khususnya semoga diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kelancaran, kemudahan dalam pelaksanaan nanti. Dari hari ini khususnya sampai nanti pelaksanaan diberikan kesehatan selalu, kelancaran, kemudahan, dan semoga diberikan yang terbaik nantinya. Dari saya cukup sekian untuk sekali lagi terima kasih Pak David dan tim juri yang lain yang sudah membersamai kesempatan kali ini dan sampai nanti bertemu di tempat lokasi gitu ya mungkin nanti di saat hari H untuk nanti kita bisa siap memandu mendampingi putra putri calon terbaik nanti perwakilan dari Jawa Tengah untuk menghasilkan perwakilan Jawa Tengah di tingkat nasional nantinya dalam mata lomba web teknologi yang nantinya semoga bisa membawa nama baik Jawa Tengah, semoga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan banyak hamdalah dari awal hingga akhir, apa yang kita bahas memberikan kebermanfaatan, nilai baik yang positif, nantinya bisa diserap baik, bisa diserap baik oleh seluruh peserta khususnya siap menyiapkan perlombaan nanti sudah mulai mengerjakan ya. Namun jangan terlalu ngoyok sampai malam ngerjain tidak istirahat malam ya. Semoga tidak tetap jaga kesehatan apalagi cuaca ya panas. Ini Purwokerto siang panas kemudian nanti tiba-tiba sore bisa hujan terus seperti itu ya. Cuacanya mungkin ada yang beda dengan kabupaten lain. Ya, tetap jaga kesehatan, kondisi, dan pada akhirnya juga semoga dapat diberikan kesehatan dan juri yang lain. Terima kasih. Mari kata dari saya akhiri kurang lebih mohon maaf di sesi awal ini. Nanti kita istirahat sebentar sampai nanti kurang lebih jam 2.30 nanti kita masuk lagi untuk pendamping kami mohon bisa stay Langsung atau saja nanti mungkin. oh langsung aja. Ya, nanti Oke. yang nanti Dari yang saya cukup sekian. Oke. di ruang ini tinggal yang pendamping apa? Oke. Oke. Dari saya cukup sekian dulu. Pendamping bisa di sini. Mungkin barangkali ingin istirahat dulu silahkan Bapak Ibu pendamping. Barangkali buat peserta bisa meninggalkan ruang Zoom, bisa mulai mengerjakan dari kisi-kisi tadi disampaikan. Silahkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bapak Ibu dan peserta. Oke, Mas David.